Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya sampaikan selamat datang di seri kuliah online Etika Profesi Politeknik Negeri Cilacap, khususnya di jurusan Teknik Elektronika. Untuk mata kuliah ini, teman-teman akan didampingi oleh saya, Devi Taufik Nur Rahman, sebagai pengaturnya. Dan di topik yang pertama, kita akan belajar terkait dengan apa itu etika dan etika. Etika secara etimologis atau secara bahasa itu berasal darinya adalah sesuatu yang timbul dari kebiasaan. Nah, dari kebiasaan ini maka nanti akan memunculkan konsep-konsep terkait dengan sesuatu yang baik dan buruk, atau sesuatu yang benar atau salah. Nah, di sini ada definisi dari etika atau salah. Nah, di sini ada definisi dari etika menurut beberapa pakar. Yang pertama itu adalah menurut Mien Uno, kemudian yang kedua menurut Dr. Andes O.P. Simorangkir, dan yang ketiga menurut Dr. Andes Siti Gajalba. Menurut Mien Uno, etika itu merupakan cara hidup yang benar. Didasarkan pada apa? Didasarkan pada yang pertama itu sudut pandang agama, kemudian yang kedua berdasarkan sudut pandang budaya, dan yang ketiga adalah menurut sudut pandang susila. Itu definisi etika dari Mien Uno. Kemudian yang kedua, menurut Dr. Andes Orsia, dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan etika menurut Siti Gajalba itu adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi yang baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal, dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Nah, itu beberapa definisi dari etika dari beberapa pakar. Nah, dari definisi-definisi ini maka dapat disimpulkan bahwa etika itu adalah aturan tentang perilaku, adat kebiasaan di dalam pergaulan antar sesama yang mana menegaskan pada mana sesuatu yang buruk. Nah, ini diperoleh dari apa? Diperoleh dari hasil kajian secara kritis dan mendalam dari masalah-masalah kehidupan manusia yang mendasarkan pada nilai dan norma moral yang umumnya diterima. Nah, ini adalah definisi dari etika secara umum. Etika itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah etika sebagai ilmu. Etika sebagai ilmu itu merupakan kumpulan tentang kebajikan atau kebaikan, tentang penilaian perbuatan seseorang. Kemudian etika dalam arti perbuatan itu menunjukkan perbuatan kebajikan. Misalkan seseorang itu dikatakan etis atau beretika apabila orang tersebut berbuat kebaikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, etika filsafat itu mempelajari pandangan-pandangan, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Etika secara singkat dapat dibagi menjadi 2, yaitu etika umum dan etika khusus. Untuk etika umum, dia berisi prinsip atau moral dasar, ya. Itu etika umum. Sedangkan etika khusus itu merupakan etika terapan yang berlaku secara khusus. Nah, untuk etika khusus itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu disebut dengan etika individual, dan yang kedua adalah etika sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu demi satu dari pembagian ini. Kita mulai dengan etika umum. Etika umum itu berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia itu harus bertindak atau mengambil keputusan secara etis dengan berpegang teguh prinsip moral dasar yang mana menjadi tolak ukur dalam menilai sesuatu yang baik dan buruk. Etika umum itu dapat kita analogikan sebagai ilmu pengetahuan yang mana membahas pengetahuan umum dan teori-teori tentang baik buruknya suatu perbuatan atau teori tentang baik buruknya suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan etika khusus itu merupakan penerapan dari prinsip-prinsip moral dasar tadi
tetapi dalam bidang kehidupan yang lebih khusus. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan etika individual dan etika sosial. Etika individual itu adalah bentuk dan sikap manusia terhadap diri sendiri. Itu namanya etika individual. Sedangkan etika sosial itu adalah bentuk etika yang berfokus pada kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia, tetapi dia sebagai bagian dari anggota masyarakat tertentu. Itu yang dinamakan dengan etika sosial. Etika itu nantinya akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Etika sosial itu terbagi menjadi kelompok sosialnya. Etika sosial itu terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah etika sesama, dan berarti mengatur bagaimana anggota masyarakat akan berinteraksi dengan sesamanya. Etika sosial yang kedua adalah ini mengatur bagaimana sikap dan perilaku setiap anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lain, misalkan anak terhadap ibu atau ayah maupun suami terhadap istri. Kemudian yang ketiga ada etika politik, etika bisnis. Nah, yang kelima di sini ada etika profesi. Etika profesi itu adalah cabang etika sosial yang mana dia itu mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang yang khusus sesuai dengan profesinya dalam kehidupan manusia. Profesi dalam kehidupan manusia itu ada banyak sekali, antara lain misalkan sebagai pers atau jurnalistik, maupun sebagai engineering atau perekayasa, saintis atau peneliti, medis atau dokter, dan lain sebagainya. Nah, di setiap profesi tadi yang telah ditetapkan dan disepakati secara bersama-sama. Ketika seseorang melanggar sesuatu yang telah ditetapkan atau disepakati bersama tadi, maka seseorang dapat dikatakan telah berbuat tidak etis atau melanggar kode etik profesi tertentu. Sebagai contoh, misalkan ada seorang jurnalistik, pasti jurnalistik tersebut dituntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang benar sesuai dengan yang terjadi sebenarnya. Begitu juga profesi yang lain, misalkan ada seseorang yang berprofesi sebagai seorang engineer atau perekayasa, maka seorang engineer atau perekayasa akan dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada secara profesional tanpa merugikan pihak manapun. Maupun profesi yang lain, misalkan sebagai seorang peneliti. Seorang peneliti itu akan dituntut untuk memberikan data-data penelitian yang valid dan tidak ada rekayasa penelitian. Nah, ini adalah beberapa contoh prinsip dasar pada etika profesi. Nah, terkait etika profesi nanti akan kita bahas secara detail di pembahasan yang selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tujuan etika. Tujuan etika di sini ada 6. Yang pertama adalah untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Kemudian yang ketiga, mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Nah, kemudian dari 6 tujuan etika ini sebetulnya dapat kita simpulkan bahwa tujuan akhir dari seseorang yang mempelajari etika adalah untuk menciptakan nilai moral yang baik. Jadi intinya itu terkait dengan tujuan etika. Nah, kalau kita tadi banyak berbicara terkait dengan etika, nah sekarang kita akan masuk ke etiket.
itu berasal dari kata Prancis, yaitu etiquette, yang berarti kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis apabila mereka akan mengadakan pesta. Nah, biasanya di dalam kartu undangan tersebut atau di dalam pesta tersebut itu telah ditentukan atau disepakati berbagai macam peraturan atau tata seluruh orang yang hadir. Seperti misalkan cara berpakaian atau tata busana, bagaimana cara duduk, cara bersalaman, cara berbicara antara satu orang dengan orang yang lain, dan cara bertemu dengan sikap yang penuh sopan santun dalam pergaulan formal yang resmi. Dari situ, maka dewasa ini istilah etiket itu lebih menitik beratkan pada cara-cara berbicara yang sopan, secara sederhana, etiket itu dapat diartikan sebagai aturan sopan santun. Simpelnya seperti itu. Jadi etiket itu dapat diartikan sebagai aturan sopan santun di dalam pergaulan. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya keduanya, etika dan etiket itu merupakan dua istilah yang menyangkut perilaku manusia. Jadi keduanya itu mengatur perilaku manusia secara normatif atau memberi norma bagi perilaku manusia, yang mana menyatakan apa yang mesti dilakukan dan apa yang tidak mesti atau tidak boleh dilakukan. Nah, itu tadi persamaannya antara etika dan etiket. Jadi keduanya sama-sama berbicara terkait dengan perilaku manusia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah perbedaan antara etika dan etiket? Secara singkat, perbedaan antara etika dan etiket itu dapat ditinjau dari 4 aspek yang ada pada tabel di bawah ini. Aspek yang pertama adalah untuk etika itu berlaku kapanpun, baik dalam pergaulan dengan orang lain maupun dalam kehidupan pribadi, bagi siapa saja, meskipun tidak ada orang yang menyaksikan. Misalkan contohnya, misalkan ada seseorang yang mencuri kita ketahui bersama adalah perbuatan yang dilarang, ya. Nah, ini berlaku, mencuri tadi itu berlaku kapanpun, baik ada orang lain yang menyaksikan ataupun tidak ada yang menyaksikan. Itu contoh etika, ya. Jadi etika itu bersifat kemudian contoh yang lain, misalkan selain mencuri adalah misalkan ketika kita meminjam suatu barang, maka pada saat kita meminjam barang, kita memiliki kewajiban untuk mengembalikan barangnya. Nah, mengembalikan ini itu berlaku barang itu ingat maupun pada saat si pemilik barang itu dia lupa, ya. Oke, tadi sifat yang pertama dari etika, ya. Jadi etika itu berlaku kapanpun, ya, tidak memandang waktu dan tidak memandang ada orang atau tidak, ya. Nah, kemudian kalau etiket itu dia hanya berlaku dalam pergaulan saja, ya. Kalau etika berlaku kapanpun, kalau etiket hanya berlaku dalam pergaulan saja. Artinya apa? Artinya adalah etiket hanya berlaku ketika ada orang lain yang menyaksikan perbuatan yang kita lakukan. Ketika tidak ada saksi atau orang lain, maka etiket tidak berlaku. Contohnya misalkan ketika seseorang itu mengangkat kaki di atas meja saat makan bersama, maka ketika kita melakukan hal itu, kemudian ada orang di samping kita, orang lain akan menganggap bahwa perbuatan yang kita lakukan itu tidak sopan dan telah melanggar etiket, sehingga tindakan ini tidak pantas untuk dilakukan
pada saat makan. Nah, ini akan berbeda ketika makan tersebut dilakukan pada saat dia itu sendirian ya, tidak ada orang lain. Maka cara makan yang seperti itu tidak melanggar etika. Contoh yang lain misalkan ketika seseorang itu buang angin atau kentut ya. Ketika kentut itu terjadi pada saat banyak orang ya, pada saat banyak orang, maka orang tersebut telah melanggar etiket ya. Mau kentutnya bersuara atau tidak, mau bau atau tidak, tetap dia itu dikatakan telah melanggar etiket. Namun ketika kentut tersebut atau buang angin tersebut terjadi pada saat sendiri ya, tidak ada orang lain, maka hal itu tidaklah melanggar etika. Oke, itu perbedaan yang pertama antara etika dan etiket. Kemudian yang kedua, kalau etika itu dia bersifat absolut ya. Absolut itu artinya etika itu memiliki ketentuan di mana perbuatan baik mendapatkan pujian, sedangkan perbuatan buruk harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Contohnya apa? Etika bersifat absolut, contohnya adalah misalkan larangan untuk membunuh dan mencuri. Ketika seseorang melakukan pembunuhan atau pencurian, maka ia harus mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, sedangkan kalau etiket dia itu bersifat relatif. Tadi kalau etika itu absolut, kalau etiket dia bersifat relatif ya. Artinya apa? Artinya sesuatu yang menurut suatu budaya itu dianggap sebagai hal yang tidak sopan, itu bisa jadi sopan menurut budaya lain. Bisa jadi hal itu dianggap sebagai hal yang wajar atau hal yang biasa-biasa saja. Contohnya misalkan ada seseorang yang memiliki kebiasaan makan tanpa menggunakan sendok. Jadi ada seseorang yang biasanya itu makan tanpa menggunakan sendok maupun garpu, alias makan menggunakan tangan. Nah, bagi sebagian orang atau sebagian kalangan, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau tidak apa-apa untuk dilakukan. Sebagian kalangan lainnya itu menganggap perbuatan tersebut itu tidak sopan. Itu perbedaan yang kedua ya antara etika dan etiket. Kemudian perbedaan yang ketiga antara etika dan etiket adalah etika itu berkaitan cara dilakukannya suatu perbuatan yang sekaligus memberikan norma dari perbuatan itu sendiri. Contohnya misalkan mengambil barang-barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut sama saja dengan mencuri. Nah, sedangkan kalau etiket itu berkaitan dengan cara dari suatu perbuatan yang harus dilakukan oleh manusia. Contohnya misalkan ketika menyerahkan sesuatu kepada orang lain, maka hendaknya perbuatan itu dilakukan dengan menggunakan tangan kanan. Ketika perbuatan tersebut dilakukan dengan tangan kiri, maka dianggap telah melanggar etiket karena dia dianggap telah melakukan hal yang tidak sopan. Itu perbedaan etika dan etiket yang ketiga. Kemudian yang terakhir, ini perbedaannya. Kalau etika itu memandang manusia dari segi dalam atau batiniah. Contohnya adalah orang yang benar-benar baik, tentu ia akan bersikap etis ya, atau bersikap mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Nah, jika orang itu bersikap etis, maka mustahil ya, ia itu memiliki sifat yang munafik ya. Seseorang yang telah mencuri tetap saja dianggap sebagai mencuri meskipun ia itu memiliki tutur kata yang baik. Nah, kalau tadi etika itu memandang manusia dari segi dalam ya, atau batinnya saja. Kalau etiket itu memandang seseorang atau secara lahiriah.
Nah, artinya apa? Artinya adalah meskipun seseorang itu selalu berpegang pada etiket, akan tetapi ia bisa jadi bersifat munafik ya. Contohnya adalah akhir-akhir ini banyak sekali serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Jadi di luar itu tampak baik, akan tetapi di dalam hatinya itu menyimpan berbagai macam niat-niat yang buruk. Contoh lainnya misalkan banyak sekali orang-orang yang memiliki penampilan serta tutur kata yang baik, mengelabui orang. Nah, sampai saat ini atau hingga sekarang kita sudah mempelajari tentang etika dan etiket, berikut dengan aspek-aspek yang membedakan dan juga sudah disebutkan contohnya tadi ya. Untuk materi kali ini saya rasa cukup ya, semoga bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih. Saya akhiri.